Shalom, selamat malam. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga. Di dalamnya kita mengingat rayakan Rabu Abu. Mari kita bersaat teduh sejenak. Setiap waktu adalah kesempatan. Bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga dapat berkumpul bersama dalam persekutuan keluarga penuh kehangatan dan kasih. Kiranya setiap pujian syukur, doa dan ketaatan pada firman-Nya akan mengantar kita berjumpa dengan berbagai keajaiban yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Persekutuan di hari Rabu ini menjadi awalan bagi masa Prapaskah, masa di mana kita menghayati perjalanan derita yang dilakukan Yesus Kristus untuk menebus dosa dunia. Hari ini juga kita mengawali seluruh rangkaian ibadah keluarga di tahun ini dalam persekutuan di rumah masing-masing. Kiranya hikmat dan rahmat dari Allah memampukan kita untuk menyadari kekeliruan diri dan bersyukur atas keluarga dengan terus menyayangi dan mengasihi di dalam kasih Tuhan. Mari berdiri bersama kita mengangkat hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan melakukan pujian Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mari kita berdoa. Kami, ya Allah, yang telah melalui jalan derita untuk kami mengimani sungguh
bahwa peristiwa derita yang dialami semua manusia sekarang ini tak lepas dari pengetahuan-Mu. Bahkan kami senantiasa dibuat takjub karena Engkau menopang dan tak membiarkan kami tergeletak. Biarlah dalam muram dunia, gelisah manusia, sendu karena ditinggal orang yang dicinta, kami tetap kuat dan sabar menjalaninya. Teguhkanlah keyakinan kami bahwa Engkau berjalan bersama kami. Kami membutuhkan-Mu Tuhan Di tengah hidup yang melambat dan tak tentu arah, biarlah Roh-Mu terus menghibur dan menuntun kami agar percaya bahwa pengasihan-Mu memulihkan kami. Amin. Mari kita naikkan pujian berbalasan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karena. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemunduran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Silakan duduk. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya kepadanya. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Patricia Sapakoli. Kami silakan. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan yang didasarkan pada 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 yang akan menjadi dasar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena dalam setiap keterbatasan kami kasih Tuhan tidak terbatas. Terima kasih untuk betapa baiknya Tuhan yang menemani perjalanan kehidupan kami sampai hari ini. Dan dalam rasa syukur tak terhingga, kami mau menyenangkan hati Tuhan sebagai respons atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan, pembacaan Alkitab dan pemberitaannya boleh meneguhkan kembali iman pengharapan kami. Lalu kami mau hidup sebagai orang-orang percaya yang melakukan apa yang kami dengarkan, lalu mengerjakan apa yang kemudian disampaikan melalui sabda kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, sebagai umat-Mu kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Disilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini menjadi sebuah awalan, khususnya dalam ibadah keluarga di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Bagi GPB Jemaat Ebenezer Blitar, sekaligus di dalamnya kita menghayati dan memulai kembali tahun liturgi terkait dengan Prapaskah, minggu-minggu di mana kita menghayati bersama cinta kasih Tuhan yang nyata, sekalipun melalui jalan penderitaan yang harus dilalui dan dialami oleh Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan umat manusia. Dan oleh karenanya di hari ini kita kembali menghayati bahwa dalam tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, pertobatan harus menjadi awalan bagi sebuah pemahaman besar bahwa kasih Tuhan itu sungguh ajaib kita rasakan di tengah-tengah hidup ini. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memampukan kita untuk merasakan sungguh jaminan keselamatan yang dari Tuhan. Dan karena itu firman Tuhan pada saat ini yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama harus juga menjadi sebuah awalan dalam kinerja kita, dalam respons bersama sebagai warga jemaat untuk terus-menerus memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dalam setiap hal yang kita alami di saat ini, firman Tuhan mau bilang bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi ada dua kata mengalahkan dunia, khususnya di ayat 4, yang kalau ditelisik secara lebih dalam, jika kita perhatikan dari bahasa Inggrisnya, mengalahkan dunia di bagian pertama itu sifatnya menggunakan menggunakan grammar present tense, masa kini. Lalu mengalahkan dunia yang berikutnya itu menggunakan past tense, waktu yang lampau. Hal ini mau menunjukkan kepada kita terkait dengan sebuah pemahaman bahwa bicara mengalahkan dunia itu bicara soal saat ini dan perilaku hidup yang terus-menerus harus diupayakan oleh orang-orang percaya. Dan bicara mengalahkan dunia terkait dengan kemenangan sebelumnya itu dilakukan dan telah dipurnakan dalam cinta kasih Yesus Kristus melalui peristiwa salibnya. Hal ini mau menunjukkan bagi kita sekalian bahwa dalam perjalanan kehidupan kita selaku orang-orang percaya, jangan berhenti dan jangan menyerah untuk terus-menerus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi dunia bukan hanya bicara soal dunia ini bukan bicara soal kita tinggal di dunia lalu karena itu berarti kita tidak perlu hidup yang baik di dunia karena dunia jahat, tapi bicara soal bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu yang harus kita jauhi dan harus kita tentang. Bicara soal iman yang kemudian dimampukan jadi kita bicara soal bagaimana kita beriman kepada Yesus Kristus yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup dengan sukacita. Itu bicara iman yang tidak hanya sekadar statis, diam sekali melawan habis itu sudah, tapi iman yang dinamis, iman yang terus-menerus bergerak, iman yang terus-menerus mengerjakan keselamatan. Bukan hanya bicara soal misalnya sebagai seorang yang telah diteguhkan menjadi warga sidi jemaat, ya sudah pertama kali bilang ya dengan segenap hatiku, udah selesai. Tapi justru lewat jawaban itulah kita terus-menerus dengan segenap hati, bukan setengah hati dengan segenap hati kita terus-menerus mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat selanjutnya akan bilang, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini mau menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya dan laku hidup. Jadi kalau kita sudah bilang bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan pribadi dan keluarga saya, maka itu harus ditunjukkan lewat perilaku hidup yang mau berkompetisi, bukan mengalahkan sesama, tapi mengalahkan setiap hal-hal yang buruk, termasuk ego kita, termasuk diri kita, yang kalau dalam perjalanan kehidupan kita, laku hidup kita sampai sejauh ini
tidak menyenangkan hati Tuhan. Bicara soal mengalahkan dunia itu bicara hal yang dimulai dari lingkup lembaga masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Makanya ibadah keluarga di masa-masa pandemi ini perlu dihayati sebagai bagian penting cara Tuhan, kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kita meningkatkan peran keluarga. Sejauh mana keluarga-keluarga Kristen siap untuk hadir di tengah-tengah dunia dan melakukan berbagai macam upaya untuk mengalahkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah, dan mau hidup sebagai orang-orang percaya, dan karena itu laku hidupnya seturut dengan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Sejauh mana dalam peribadahan yang kita lakukan, ayah, ibu, anak-anak menghayati dengan benar apa yang harus dilakukan dan dikerjakan dalam tugas tanggung jawabnya. Apakah sebagai seorang ayah sudah sungguh-sungguh bekerja dalam kejujuran dan ketulusan, dan karena itu yang dibawa pulang berkatnya adalah hasil jerih lelah dalam kejujuran dan ketulusan tersebut. Untuk istri dan anak-anak misalnya, atau mungkin istri yang bekerja, apakah sudah bekerja dengan ketulusan dan kejujuran sehingga kemudian dalam kebersamaan dengan suami mengatur segala sesuatu untuk kelangsungan hidup anak-anak? Atau kita menjadi orang lain yang karena pandemi jenuh ada di rumah, lalu justru saling mengalahkan. Bukan dunia yang kita kalahkan, tapi justru kita saling mengalahkan, saling berkompetisi, siapa yang lebih hebat antara satu dan yang lain. Lalu apakah orang tua sudah sungguh-sungguh memberi tempat, sekalipun memang di masa pandemi ini orang tua agak kerepotan, apalagi kalau ada anak-anak yang sekolah misalnya. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh memberi tempat, menaruh perhatian sungguh pada mereka yang di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini juga memiliki beban masing-masing, dan karena itu ada hal-hal juga yang harus dikalahkan dalam tuntunan yang benar. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadikan rumah sebagai mezbah, tempat Allah hadir dan tempat kita bersyukur, bersekutu, memuliakan namanya? Atau kita cenderung dikalahkan dunia? Susah sekarang kalau ibadahnya online, ribet sana sini dan lain sebagainya. Kita mau onsite serba dibatasi, lalu hilang sejahtera, lupa tugas tanggung jawab kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Apakah kemudian segala pembatasan-pembatasan yang ada membuat kita dikalahkan? Apakah semua pergumulan-pergumulan yang ada membuat kita terkalahkan? Atau justru kita dimampukan untuk terus bekerja, bersemangat melakukan yang terbaik, dimulai dari pertobatan diri, introspeksi, dan lebih daripada introspeksi sebenarnya, retrospeksi diri, melihat ke dalam lalu apa yang telah terjadi dahulu untuk kemudian yang ke depan harus lebih baik. Bukan hanya sekadar melihat ke depan untuk tidak melakukan yang terbaik ke depan, melihat apa yang sudah terjadi di masa lampau sebagai kisah yang harusnya membuat kita belajar. Lalu belajarnya jangan di situ-situ saja, harusnya lebih baik, lebih maju ke depan. Membuat kita kemudian menjadi orang-orang yang dalam segala keletihan, dalam segala kelemahan diri, kita tetap mau menyenangkan hati Tuhan, dan ada daya juang untuk mengalahkan dunia, dalam artian kita mau tampil dan menang untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Apakah setiap keterpurukan dan pergumulan membuat kita kemudian akhirnya tidak memuliakan nama Tuhan lewat kata, pikir, dan perbuatan kita? Ataukah justru sebaliknya, pergumulan membuat kita kemudian menerangi karena kita mau tetap bersyukur dan bersukacita, dan karena itu orang lihat mengapa orang Kristen tetap bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan? Karena Yesus yang ia sembah dan dia muliakan juga melakukan perlawanan terhadap berbagai macam bentuk kejahatan dan keburukan di tengah-tengah dunia ini. Lalu kemudian kita memberi rasa dalam hidup dan kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Jangan sampai keterpurukan membuat kita hilang kebaikan dan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Justru di sanalah letak pertarungan iman kita
Jangan berhenti pada pengakuan di mulut bahwa saya mau ikut Yesus dengan segenap hati. Lalu dalam laku hidup kita tidak mau susah-susah jatuh bangun bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kita tidak mau ambil bagian dalam penderitaan ketika menyebarluaskan kebenaran. Jangan diam dan tenang di zona nyaman, tapi bergeraklah untuk keluar dan melakukan yang terbaik, bukan untuk kemuliaan diri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau semua keluarga sudah begitu, maka persekutuan gereja tidak hanya dibatasi oleh ruang, tapi persekutuan gereja hidup terangnya tidak hanya di gedung gereja, tapi terangnya terpancar di rumah-rumah untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Selamat mengalahkan dunia. Kalau lelah, jawabannya bukan menyerah, tapi istirahat, lalu kemudian bangkit dan bergerak kembali untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan kokoh selama-lamanya. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh beruntung memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak hanya berdiam diri tapi terus-menerus mengerjakan karya keselamatan bagi kami umat manusia, ciptaan Tuhan yang sungguh Engkau kasihi dan sayangi. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam inisiatif-Mu kami ditebus oleh darah-Mu yang suci dan kudus. Lalu dalam cinta kasih dan setia-Mu Tuhan, Engkau terus menuntun dan membimbing kami untuk mengenal Engkau, mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki di sepanjang jalan hidup kami, dalam setiap tugas, tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk tiap-tiap keluarga yang bersekutu membesarkan nama Tuhan, untuk tiap-tiap keluarga yang memberi ruang, memberi diri mereka untuk menghayati apa yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang jalan hidup mereka. Lalu di dalamnya, biarlah tiap-tiap keluarga Kristiani boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dimulai dari pertobatan diri yang sungguh dalam ketaatan, khususnya dalam penghayatan di Minggu Prapaskah, dimulai dari hari Rabu Abu ini Tuhan. Biarlah kami menyadari sungguh bahwa kami hanyalah dari debu,
dan akan kembali kepada debu. Kami tak mampu melakukan segala sesuatu kalau bukan Tuhan yang membantu. Dan biarlah dalam perjalanan kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami lakukan, kami mau hidup dalam pembaharuan diri, baik sebagai seorang ayah, suami, ibu, istri, anak-anak, dalam peran kami masing-masing di tengah-tengah keluarga. Ajar kami senantiasa untuk kami terus-menerus membaharui diri kami masing-masing, lalu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi seluruh anggota keluarga yang lain. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun komunikasi kami, menuntun dan mendukung setiap laku hidup kami, agar kehadiran kami memberi warna, memberi semangat buat orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di sekitar kehidupan kami, khususnya tiap-tiap anggota keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidup kami di dunia ini. Lalu biarlah kami keluar sebagai pemenang. Kami menjadi orang-orang percaya, keluarga-keluarga Kristiani yang sungguh-sungguh bergerak mengalahkan setiap hal-hal buruk yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak berdiam diri untuk ketidakadilan. Kami tidak berdiam diri untuk berbagai hal-hal yang merugikan, baik sesama manusia maupun sesama ciptaan yang lain. Tapi kami sungguh-sungguh mengedepankan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Dan di dalamnya Tuhan, biarlah kami juga berdiam diri, taat, takluk pada apa yang Tuhan kehendaki. Di dalamnya kami mengerjakan yang terbaik, termasuk dalam tugas tanggung jawab sebagai orang-orang percaya di dunia ini, dalam kebersamaan dengan seluruh masyarakat yang ada, khususnya di tengah-tengah kota Blitar ini Tuhan. Biarlah kami dimampukan menjadi warga jemaat yang taat, menerapkan protokol kesehatan, menerapkan aturan-aturan yang berlaku, agar dalam kebersamaan kami Tuhan lihat kami, dalam setiap usaha kami Tuhan perhitungkan, lalu itu boleh mendatangkan kebaikan, kami boleh mengalahkan virus COVID-19 dalam persebarannya. Biarlah kami juga dimampukan sebagai anggota jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh bersekutu, melayani dan bersaksi dalam kejujuran dan ketulusan, sehingga hidup dan kehidupan kami mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam persekutuan yang kami cintai di rumah bersama GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Kami yakin, kami percaya bahwa tiap-tiap warga jemaat, tiap-tiap orang yang boleh Tuhan panggil, Tuhan pilih menjadi presbiter, pengurus unit misioner, baik pengurus pelkat, komisi-komisi dan panitia-panitia yang ada, biarlah cinta kasih Allah memelihara. Secara khusus kami berdoa untuk semua petugas ibadah yang melayani dalam proses rekaman di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati, dan ini boleh mendatangkan berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan dan beribadah bersama-sama. Kami yakin, kami percaya, tiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan penuh sukacita, cinta kasih ilahi senantiasa tercurah dalam hidup mereka, lalu berkat Tuhan melimpah atas mereka dan keluarga mereka masing-masing. Kami yakin, kami percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan juga pakai tiap anak-anak Tuhan yang juga ada di tengah-tengah pemerintahan, yang juga melakukan pelayanan-pelayanan sosial di tengah-tengah tugas tanggung jawab pekerjaan yang mereka emban. Kami mohon hikmat Tuhan bekerja, hikmat Tuhan melingkupi, agar anak-anak-Mu ini hanya menyebarluaskan kebenaran, berita sukacita dan pendamaian yang asalnya daripada Tuhan saja, lewat pikir, laku, dan perkataan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Biarlah Tuhan mencurahkan cinta kasih dan rahmat-Mu. Tuhan pulihkan bangsa ini dalam keterpurukan yang ada, baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Cinta kasih ilahi yang berkuasa menemani seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengabdi di tengah-tengah masyarakat, para pemimpin bangsa ini yang ada di pusat maupun pelosok-pelosok daerah terpencil. Cinta kasih ilahi nyata dalam perjalanan kehidupan kepemimpinan mereka, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu bukan untuk keuntungan diri atau golongan, tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kami yakin, kami percaya kasih Allah yang ada bersama-sama dengan mereka yang berduka cita. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita, Tuhan lengkapi sukacita hati mereka. Yang bergumul dalam penantian demi penantian, mari Tuhan Engkau menjadi jawaban. Lalu dalam setiap perkara hidup kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami.
Ini pinta doa dan sembahyang kami Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab 2 Korintus pasal 8 ayat 2 yang mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Mari bersyukur dan bernyanyi, Allah sumber kemurahan. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul dalam kehangatan bersama keluarga. Kami bersyukur untuk kesempatan berbagi dengan sesama. Meskipun pemberian kami tidak sebanding dengan kasih dan berkat-Mu, kami mohon, terimalah dan kuduskanlah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Kita tetap berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita lanjutkan kehidupan yang Tuhan perkenankan ini dengan damai sejahtera dan sukacita. Teruslah berjalan dalam pengharapan, sebab Tuhan memimpin dan menyertai kita dengan kuasa dan berkat-Nya.
Jemaat kekasih Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.